Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Anggi Reza Eji Putri, NPM 21130240110 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah pramuka di Indonesia. Yang pertama yaitu perjalanan lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka di Indonesia dimulai pada tahun 1912. Pada tahun 1916 namanya berganti menjadi Netherlands Indies Padvinders Vereniging yang disingkat dengan NIPV. Organisasi tersebut bermula dari organisasi Netherlands Padvinders, organisasi atau yang disingkat dengan NPO. Melihat pramuka di Indonesia membuat para tokoh-tokoh gerakan nasional di Indonesia membuat Padvinders untuk anak bangsa. Akhirnya terbentuklah organisasi-organisasi seperti JPO, Japanese Padvinders Organisatie, kemudian JJP, Jong Java Padvinders, dan lain-lain. Kemudian pada tanggal 23 Mei 1923 terbentuklah PAPI, yaitu Persatuan Antar Pandu Indonesia dari Gabungan Persatuan Pandu Kebangsaan. Tetapi PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia tidak bertahan lama, kemudian berganti menjadi KBI, yaitu Kepanduan Bangsa Indonesia yang dirintis oleh tokoh Jogja Padvinders, Indo, dan PPS. Namun PAPI, yaitu Persatuan Antar Pandu Indonesia, berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Eksistensi gerakan kepramukaan di Indonesia meningkat sehingga muncullah gerakan kepanduan di Indonesia pada tahun 1928 sampai 1930. Selanjutnya, sejarah kepramukaan Indonesia juga dibagi menjadi 3, yaitu sejarah pramuka di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Yang kedua, sejarah kepramukaan Indonesia pada zaman penjajahan Jepang. Dan yang ketiga, sejarah kepramukaan Indonesia pada zaman kemerdekaan. Yang pertama yaitu sejarah kepramukaan pada masa penjajahan di Belanda, yaitu gerakan kepramukaan dibawa oleh Belanda di masa kolonial. Didirikan oleh Belanda dengan singkatan namanya NIPV. Di Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Tahun 1931 terbentuklah Pandu Pemuda Sumatera atau yang disebut dengan PPS. 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persatuan Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau yang disebut dengan BPPKI. Kemudian BPPKI melakukan perkemahan disebut Perkimo, yaitu Perkemahan Kepanduan Indonesia Omeom. Dari sinilah terjadinya cikal bakal kegiatan Jambore di Indonesia sampai pada saat ini. Selanjutnya, sejarah kepramukaan pada zaman penjajahan Jepang. Pada saat penjajahan Jepang, kepramukaan di Indonesia terus bertahan. Jepang sangat melarang adanya organisasi rakyat Indonesia. Maka dari itu, Jepang sangat melarang gerakan kepramukaan di Indonesia karena menurut Jepang, gerakan kepramukaan Indonesia dapat menumbuhkan semangat dan kesatuan rakyat Indonesia. Meski begitu, Jepang tidak menyurutkan semangat terhadap kepanduan-kepanduan di Indonesia untuk melaksanakan Perkimo kedua. Yang ketiga, yaitu sejarah kepramukaan zaman kemerdekaan. Pada tanggal 28 Desember 1945 didirikanlah Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini diterapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan di Indonesia dapat bernaung. 1961 sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia membagi menjadi 3 federasi, yaitu yang pertama yaitu Persatuan Panduan Putri Indonesia, yang kedua Ikatan Panduan Indonesia, dan yang ketiga Ikatan Putra-Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka resmi dikenal oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, sampai saat ini tanggal 14 Agustus merupakan menjadi Hari Pramuka di Indonesia. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.